bisa meluangkan waktu kita untuk Tuhan, itu suatu privilege yang khusus buat kita, anak-anak Tuhan. Kita akan mulai persekutuan kita pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Kami dapat berkumpul, bersekutu bersama di tempat ini, mengucap syukur, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, supaya kami bisa hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya ibadah pada siang hari ini bukanlah suatu kebetulan, namun ada di dalam rancangan Allah. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai ibadah kami, supaya apapun firman yang nanti akan ditaburkan, dan setiap pujian-pujian yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap hati kami, supaya hati kami bisa menjadi hati yang lembut dan dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita percaya dalam hidup kita, terutama dalam bulan kemarin ya, kita udah melewati banyak hal, tapi kita percaya Allah selalu baik di hidup kita, amin. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri, boleh coba sapa kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus balik dengan senyum yang paling meriah. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita percaya bahwa kasih Allah tak berkesudahan di hidup kita, amin. Boleh ya kita tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Walaupun hidup kadang agak berat, tapi kita coba memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi, sama-sama katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir sekali lagi dari awal, sama-sama katakan, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang. Sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Berikan kemuliaan terbaik bagi buat Tuhan dong. Puji Tuhan. Coba nih, aku tadi baru ngeliat ada kakaknya yang baru datang. Selamat datang Kak. Boleh sapa kanan kirinya dulu, bilang Tuhan Yesus baik. Oke, semuanya boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam struggle hidup kita percaya Allah selalu baik di hidup kita. Bahkan dalam marketplace kita pun, dalam pekerjaan kita pun, gak bisa kita pungkirin, ada hal-hal buruk terjadi. Ada hal-hal yang gak bisa kita prediksi, ada hal-hal yang tidak berkenan buat kita. Tapi kita percaya
Di dalam struggle itu, di dalam kesusahan itu, Allah terus peduli di dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia akan selalu menyertai kita di setiap saat. Boleh kita tundukkan hati kita, kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Sebab Engkau adalah Allah yang peduli dalam hidup kami, Tuhan. Sama-sama katakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan? Satu perkara yang kami percaya, Tuhan. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Semuanya sama-sama katakan segenap hati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah benar, Tuhan. Ini adalah doa kami di hadapan-Mu pada siang hari ini, ya Bapa. Semua sama-sama katakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apakah harus jadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Amin. Benar, Tuhan. Engkau peduli bagi setiap kami, Tuhan. Kan terjadi tanpa Allah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala soalan yang kita hadapi. Tak pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah sekali lagi sama-sama katakan. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Mari kita ambil waktu sejenak, kita memuji Tuhan. Kita buka mulut kita, berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Mari kita buka mulut kita.
kita sampaikan keluh hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Dia mengerti segala bahasa kita. Tak akan pernah Allah meninggalkan kita di dalam hidup kita. Oh, Engkau baik, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di hidupku. Tiada hilang kasih setiamu di hidupku Tuhan. Kami percaya janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu nyata dalam hidup kami. Saat kami kehilangan arah, saat kami tidak memiliki harapan, kami percaya Engkau satu-satunya harapan bagi setiap kami ya Bapa. Satu-satunya Allah yang peduli bagi setiap kami. Itulah Engkau Yesus. Roh Kudus hibur hati setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kita sama-sama katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah, sekali lagi kita katakan Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti kepada hamba-Nya segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang sangat peduli, yang sangat mengerti keadaan kami. Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami, dimanapun kami, bagaimanapun kami, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menolong kami. Dan Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk boleh kami menang atas segala pergumulan, tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan mendengar suara-Mu. Mari Engkau yang berbicara kepada kami, menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami. Dan Roh Kudus pimpin kami, urapi kami untuk boleh kami menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih kami melakukannya. Karena kami percaya firman-Mu itu hidup Tuhan. Firman-Mu itu berkuasa Tuhan. Firman-Mu sanggup mengubahkan. Firman-Mu bahkan menyempurnakan kami Tuhan. Untuk kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin dan urapi kami semuanya. Dan biarlah ketika firman diberitakan kuasa-Mu juga bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat alami kelegaan. Dan yang sedang alami kesulitan juga alami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Silakan duduk. Gak ada mimbar ya? Oke, ya Shalom, puji Tuhan ya untuk ibadah pada siang hari ini.
Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan kenalkan dulu ya supaya kenal. Nama saya Kristiadi Winarto, biasa dipanggil Pak Kris. Usia saya sudah 60 ya. Bulan depan ini 60 tahun, puji Tuhan ya. Dan saya ada satu pekerjaan, dua jadi. Karena sebelumnya saya bekerja sebagai profesional itu di BUMN ya, di Pertamina. Dan terakhir saya mengurus tentang New and Renewable Energy, jadi pernah jadi VP di sana, Vice President New and Renewable Energy, energi terbarukan ya bahasa gampangnya. Sempat merencanakan baterai listrik, dulu Pertamina mau masuk ke bisnis itu, batu bara menjadi gas, kemudian tanaman-tanaman bisa jadi etanol untuk bensin, dan sekarang yang jalan itu biodiesel ya, minyak sawit dicampur dengan solar jadi biosolar ya. Dan sudah pernah uji coba juga bioaftur, jadi di pesawat pun sempat dicoba pakai minyak sawit ya, walaupun dengan kualitas tertentu. Itu latar belakang pekerjaan ya, tapi sekarang saya udah pensiun ya karena sudah batas pensiun di Pertamina umur 56, jadi sudah 4 tahun pensiun ya, puji Tuhan. Ada beberapa usaha pribadi dan sekarang juga, tapi ada satu pekerjaan yang tidak pernah kita pensiun, yaitu kita melayani Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya melayani Tuhan sejak masih mahasiswa ya. Saya dari ITB dulu kuliah di Bandung. Jadi sambil kuliah dulu setiap Sabtu Minggu saya udah Senin Jumat kuliah, Sabtu Minggu pelayanan dan buka pelayanan di waktu itu di kota Cirebon ya, dari satu gereja. Jadi bolak-balik gitu ya waktunya. Jadi ya itu memang panggilan Tuhan dan Tuhan mampukan untuk bisa melakukan itu terus sampai kerja. Saya ditempatin di beberapa wilayah, ada di Papua, ada di Jambi, ada di Riau, dan akhirnya tarik ke kantor pusat. Tapi dimanapun berada, ya itu yang gak pernah pensiun melayani Tuhan. Karena itu adalah panggilan yang tertinggi yang dari Tuhan. Haleluya, amin. Ya, jadi apapun kita, Tuhan tuh mau pakai kita untuk tetap menjadi alatnya, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan, kita bekerja itu juga pelayanan, tapi di dalam pekerjaan, melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan juga bisa pakai kita untuk kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, di sini saya lihat ada yang bawa temannya untuk hadir, puji Tuhan. Ya, untuk yang mengikuti lewat Zoom ya, Shalom, ya selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu perkenalan saya, ini agak suara kurang bagus, agak tenggorokan sebelumnya agak batuk. Ya puji Tuhan, saya dapat tema pada siang ini, itu adalah anugerahnya untuk melakukan firman-Nya. Ya, anugerah Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya, oke, kita lanjutin slide-nya. Jadi ada firman Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi ini firman Tuhan ini berbicara sebenarnya untuk seluruh aspek kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan itu terang dan pelita, di sini dikatakan bahwa pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menggambarkan betapa pentingnya peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan ini menuliskan kalau tanpa firman artinya kaki kita nggak ada pelitanya juga terang, jalan kita nggak kelihatan gitu ya. Artinya kita jalannya kalau yang pernah naik gunung di dalam cuaca yang mendung gelap sekali ya, nggak bisa ada lampu bisa merasakan jalan itu, kita di hutan bisa meraba-raba gitu ya. Bahkan ada beberapa beberapa turis masuk ke jurang ya karena mungkin itu nggak ngelihat gitu atau gimana. Tapi di sini ya menggambarkan ya kalau kita gelap juga ada bahaya di depan kita, ada lubang di depan kita, ada masalah di depan kita, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa lihat. Karena nggak ada pelita, karena nggak ada terang. Tapi saat ini akhir-akhir ini banyak orang-orang yang kurang memperhatikan firman. Yang karena kesibukannya untuk baca firman sampai nggak ada waktu. Tapi kalau untuk lihat YouTube, lihat sosial media yang lain-lain, waktunya
punya banyak gitu ya. Nah siang ini kita diingatkan betapa pentingnya tentang firman Tuhan. Untuk kita ya harus ada firman yang masuk, firman yang kita baca. Karena firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ya di dalam pekerjaan karena kita nih ibadah karyawan, ya jadi hampir waktu kita kerja 8 jam normalnya, kalau tambah lembur bisa 10 jam, bisa lebih. Jadi waktu kita habis itu bisa ketemu sama teman, ya bisa sebagian besar waktu kita, saya ngerasain waktu kerja berangkat pagi dan pulang sudah gelap ya karena perjalanan macet gitu ya. Dan hampir sebagian besar waktu kita banyak di tempat pekerjaan. Karena itu di dalam kehidupan dunia pekerjaan kita atau usaha kita, maka firman Tuhan ini juga sangat penting. Dia menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, beberapa contoh tokoh firman Tuhan yang menjalankan firman Tuhan di dalam Alkitab, saya terkesan dengan Yusuf. Ya, Yusuf itu ketika menjadi budak di rumah Potifar, dia menghadapi tantangan di dalam pekerjaannya, menghadapi godaan, yaitu dari istrinya Potifar yang mengajak dia ya untuk tidur bersama dengan istrinya. Tetapi kita lihat dari firman Tuhan, Yusuf seorang yang melakukan firman Tuhan. Dan Yusuf dia menolak, ya bahkan karena penolakannya itu dia sampai difitnah dan akhirnya dia harus masuk ke penjara. Ya, karena dia apa? Karena dia setia melakukan firman Tuhan. Tapi sekalipun dia masuk ke penjara, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Jadi di sini pentingnya untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf dari tempat yang paling rendah, posisinya dia budak, tempatnya di penjara, tapi Tuhan angkat menjadi Perdana Menteri. Karena orangnya setia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, termasuk dalam kehidupan kita. Yusuf ini setia, dia setia sama tuannya Potifar, dia tidak mau mengkhianati tuannya, dan dia setia sama Tuhan, dia tidak mau melanggar firman Tuhan untuk berzina dengan istri Potifar, dan akhirnya Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan firman-Nya. Amin, saudaraku ya. Kita lihat kisah Yusuf ini luar biasa. Ya, di dalam kehidupan pekerjaan kita, ya saat ini ada banyak hal yang mungkin bisa mempengaruhi kita, ajakan-ajakan yang menggoda atau tantangan-tantangan yang kelihatannya sangat menggiurkan, yang sangat menarik untuk kita. Tapi ketika kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita belajar siang ini firman Tuhan ingatkan kita untuk kita setia sama Tuhan, kita setia mau melakukan firman, untuk kita tidak melanggar firman. Ya, dan satu tokoh lagi ya, yaitu Daniel. Ya, Daniel ini di dalam Daniel 6 ayat 4. Jadi pada waktu itu karena Daniel ini posisinya sangat bagus, sangat tinggi dan ada banyak orang yang iri. Dan mereka mencari-cari kesalahannya Daniel. Tetapi firman Tuhan katakan di situ bahwa tidak didapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Ya, jadi Daniel ini ya seorang pemimpin yang integritasnya sangat tinggi, kejujurannya dan kehidupannya itu sangat sempurna sehingga orang cari-cari kesalahannya nggak dapat gitu ya. Ini karena dia setia melakukan firman Tuhan ya, dan akhirnya juga dia dapat posisi yang tinggi ya, dan akhirnya ketika sekalipun dia melakukan kebenaran, dia ada tantangan, dia tetap menyembah Tuhan, dan sekalipun dia harus masuk gua singa, tapi mujizat pertolongan Tuhan juga terjadi, dan akhirnya raja memerintahkan untuk orang-orang di sana untuk menghormati dan mereka memuliakan Allahnya Daniel. Satu kehormatan. Ini contoh orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi sangat penting di dalam firman Tuhan ada banyak ayat berkat bagaimana orang akan diberkati dengan luar biasa ketika melakukan firman Tuhan. Walaupun kelihatannya seperti Yusuf mengalami masa-masa yang sulit, tapi ketika dia setia di dalam Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, Tuhan yang mengangkat dia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seperti Yusuf, seperti Daniel, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka orang-orang yang setia sama Tuhan. Haleluya. Ya juga makanya di dalam pekerjaan kita juga akan diperhadapkan dengan tantangan, tetapi mari kita melihat firman Tuhan. Saya ambil contoh slide selanjutnya beberapa tantangan di dalam pekerjaan, karena ini sangat real. Ya, yang pertama nilai dunia yang bertentangan dengan kebenaran. Ada berbohong, ada memanipulasi data, ya, baik untuk beberapa hal, ya, ada korupsi, ya, untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Nah, jadi ada ya hal-hal nilai-nilai yang ketidakjujuran atau ketidakbenaran yang dilakukan gitu ya. Nah, terhadap hal ini tantangan kita di zaman ini, ya. Ada banyak hal, ada banyak tawaran mungkin dari atasan, dari apa, dari teman atau apapun untuk kita diajak kerjasama, diajak kolusi untuk melakukan sesuatu yang merubah atau sesuatu yang enggak benar. Dan di sini firman Tuhan ajarkan Amsal 10 ayat 9, orang yang bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui, ya. Nah, firman Tuhan sudah ingetin nih kepada kita, ya. Memang ini tantangan bagi kita, mungkin karena kita menolak kita dikucilkan, karena kita menolak mungkin kita enggak ditemenin, bahkan karena menolak mungkin ada atasan yang enggak suka sehingga jabatan kita enggak naik-naik gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kita percaya Allah tahu semuanya, amin, haleluya. Dia yang sanggup untuk mengangkat kita, ya. Ada firman Tuhan yang katakan Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang merendahkan. Tuhan yang sanggup mengangkat kita tinggi-tinggi, haleluya Bapak Ibu sekalian. Karena itu percaya sama Tuhan, haleluya. Nah, jadi firman Tuhan ingetin nih, ya, untuk kita berkelakuan bersih. Orang yang bersih kelakuannya aman jalannya, bahkan diberkati Tuhan. Saya ambil contoh satu ayat, ya, karena ini waktu kita terbatas, di mana Tuhan menjanjikan berkat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu salah satu alat. Ulangan 28 juga berkata, kalau engkau melakukan firman Tuhan, segala berkat ini akan mengikuti engkau. Ya, ada banyak berkat ditulis di situ. Ada banyak hal, ya, yang Tuhan janjikan ketika kita setia kepadanya. Yang jelas ketika ada melakukan firman Tuhan, maka sekalipun kita mungkin dikucilkan, sekalipun kita mungkin agak direndahkan, tetapi kita percaya ada Allah yang bela kita, ada Tuhan yang tolong kita. Ya, yang kedua, ketika mungkin kita karena iman kita, karena direndahkan, difitnah atau diperlakukan tidak adil karena prinsip kebenaran, ya. Ini rahasia umum istilahnya, jadi seharusnya secara peraturan nggak ada gitu ya, semua sama gitu ya, tapi dalam prakteknya kadang di beberapa instansi tertentu terjadi. Nah, ya, tapi kita mau tetap setia sama Tuhan, ya, sekalipun dan saya ngalamin juga, saya kerja di kalangan pemerintahan, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang menolong gitu untuk karirnya bisa tetap tinggi. Jadi kadang-kadang ada orang yang untuk bisa naik jabatan, dia lakukan usaha manusia, dia baik-baikin bosnya, dia kadang kasihkan sesuatu untuk bisa mendapat perhatian, untuk bisa mendapat pertolongan, ya. Tapi saya dalam pengalaman kerja, yang saya andalkan hanya Tuhan. Saya kerja baik, apa yang saya lakukan dan saya berdoa. Dan puji Tuhan, ya, saya sempat beberapa kali mengalami lompatan karir, ya, lompatan karir sampai beberapa level gitu, lompat gitu. Jadi sehingga dan saya mengalami di situ pertolongan Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan kita, Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Dia sanggup untuk mengangkat kita, dia sanggup untuk menolong kita, ya. Nah, di sini dikatakan ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, ya. Jadi kalau karena kita percaya Yesus, kemudian menghadapi kesulitan, ya, kata firman Tuhan, kita berbahagia di sini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bahkan orang yang jahat sama kita balas dengan kebaikan, ya.
Kelihatannya karena di sini apa? Karena pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan, saudaraku, ya, haknya Tuhan. Ya, bagian kita kayak bahkan kata firman Tuhan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya, jadi kalau kita dirugikan, mungkin kita difitnah, ya kita nyatakan saja kebenaran bahwa saya nggak seperti itu, bahwa yang sebenarnya kasusnya demikian. Ya, sambil kita berdoa sama Tuhan, Allah yang bela kita. Ingat ya, jangan kita langsung marah, kita langsung jelek-jelekin teman kita, langsung kita balas dia. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ya, kita malah doakan dia karena dia nggak mengerti apa yang dia lakukan. Ya, ini beberapa firman Tuhan, ya pedoman di dalam dunia kerja. Ya, karena itu terus semangat Bapak Ibu sekalian, ya. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai, ya lagu tadi bagus sekali ya. Allah peduli, Allah mengerti. Apapun yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, Dia mengerti dan Dia siap untuk menolong. Dia menyertai, Dia nggak biarkan kita sendirian. Haleluya. Ya, ketika engkau bekerja, Dia ada bersama-sama dengan engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, nah ini mungkin ada yang kelelahan, frustrasi dan burnout. Tekanan kerja, target dan konflik menyebabkan kelelahan fisik dan rohani. Ya, Bapak Ibu sekalian, kadang kita di dalam pekerjaan yang marketing diperhadapkan dengan target penjualan yang sangat tinggi. Kemudian yang pekerjaan rutin juga ditargetkan dengan KPI pekerjaan yang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Ya, dan ada banyak hal yang membuat kadang itu membuat stres, kadang itu membuat membuat pusing, jadi seperti itu ya, tekanan-tekanan di dalam pikiran. Tapi bagi kita yang orang percaya, ada firman Tuhan untuk jalan keluar kita. Belum lama saya dengar ada karyawan BI yang lompat dari atas kantornya ya. Dan yang terakhir karyawan Kemenlu ya, Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, yang kata polisi terakhirnya melakukan bunuh diri ya. Kita nggak tahu itu masih muda ya, mungkin ada masalah di pekerjaannya atau keluarganya. Tetapi masalah apapun kalau kita di dalam Tuhan, kita punya jalan keluar. Orang percaya kita punya jalan keluar. Ya, karena Allah kita hidup, kita punya pertolongan di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia dikatakan berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Ya. Jadi ada kekuatan yang baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu artinya kita datang bergantung sama Tuhan dan berserah pada Tuhan. Kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Kita jangan menyerah sama masalah, tetapi kita kalahkan masalah karena Tuhan beserta kita. Amin. Kadang masalah di pekerjaan banyak yang sulit, bahkan kayaknya mustahil. Tapi ketika kita bergantung pada Tuhan, saya beberapa kali mengalami mujizat di dalam pekerjaan. Tuhan yang menolong, saudaraku. Karena itu ada jalan keluar di dalam pekerjaan. Dan firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang katakan, mari datang. Apapun masalahmu, Yesuslah jawaban. Yesuslah yang kita andalkan. Haleluya. Nah kadang, jadi jawaban itu pasti ada di dalam Yesus. Ini dia, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, sebab Allah setia. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada ayat lagi, mintalah, ya, maka kamu akan menerima. Kemudian ketuklah, pintu pasti dibukakan. Pintu pasti terbuka ketika datang sama Tuhan. Jadi jangan sampai ya, anak saya kuliah di ITB, ada adik angkatannya, itu baru masuk ITB 3 bulan, itu juga loncat dari apartemennya. Ya, gara-gara hanya karena dapat nilainya rendah ya. Memang kalau di ITB itu tingkat satunya TPB dapat nilainya susah gitu ya. Cuman ini anaknya nggak biasa, mungkin di sekolah sebelumnya SMA-nya nilainya bagus-bagus banget, begitu masuk, nah dia loncat jelek terus nilainya, loncat dari apartemen. Sayang sekali gitu ya.
anak-anak muda dan juga di beberapa universitas lain ada juga yang masih muda, nggak kuat sama kuliah, bunuh diri. Kayak nggak ada jalan keluar gitu ya. Ya walaupun memang kalau di Jepang tuh ada hutan yang tempat untuk bunuh diri. Di Korea kalau nggak salah ada jembatan untuk orang loncat bunuh diri. Nah ini orang-orang dunia, mereka nggak punya pengharapan. Tapi saya ingatkan firman Tuhan siang ini, apapun masalahmu, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Dia punya rencana besar atas kita. Karena itu serahkan hidupmu kepadanya. Dia pasti akan tolong engkau. Haleluya, ya. Dan yang mungkin ada ini godaan moral dan etika ya di lingkungan kerja ya, ya termasuk ini Potifar zaman sekarang gitu ya. Kalau istri Potifar zaman sekarang godaan moral gitu ya. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita di 2 Timotius 2 ayat 22, jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, iman, kasih dan damai. Jauhi nafsu orang muda. Kemudian hiduplah tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ya ini firman Tuhan minta jauhilah nafsu orang muda dan hiduplah tak bercela. Wah bagaimana nih susah nih. Padahal kan ya kalau kita lihat tawaran dari istri Potifar kepada Yusuf itu ya sangat menarik. Ya mungkin Yusuf akan ditawari kekayaan. Juga dia bisa pasti istrinya Potifar juga cantik, tetapi Yusuf tidak tergoda akan hal itu karena dia sangat cinta Tuhan. Ya di sini dikatakan jauhilah orang muda, nafsu orang muda dan hiduplah tak bercela. Ya ini yang Tuhan mau. Dan gimana untuk kita bisa hidup tak bercela, gimana kita untuk menjauhi nafsu orang muda. Nah itu nanti namanya pakai anugerah Tuhan. Kalau kekuatan sendiri kedagingan kita mungkin kita terbatas. Ya orang bisa jatuh. Daud juga dengan sudah urapan yang luar biasa dari Nabi Samuel, akhirnya jatuh juga Daud ya dengan Batsheba dan akhirnya membunuh suaminya Batsheba, Uria. Ya. Nah jadi sempat jatuh juga Daud walaupun dia bertobat kembali dan akhirnya dia bangkit kembali ya di dalam Tuhan. Nah kita mau belajar supaya hidup kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya mungkin gak itu? Sangat mungkin. Nanti kita belajar karena ada anugerah Tuhan. Kalau kekuatan kita mungkin kita terbatas, tapi ada anugerah Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk kita melakukan firman-Nya. Oke, kita lanjut ya. Ya, yang kelima nih, keenam lanjut. Tantangan ya ini ya, iman Kristen ya. Jadi kadang kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena iman kita atau juga sehingga kita menjadi takut untuk bersaksi gitu ya. Nah, bersaksi itu kita bisa melalui perbuatan kita dan melalui perkataan kita. Ya, jadi ya dari perbuatan kita harus lakukan, kita buktikan bahwa kita hidup orang benar dan juga dari perkataan kita juga perkataan yang benar dan juga dan dari itu nanti dari situ kita bisa bersaksi. Dan di sini dikatakan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah di dalam pekerjaan kita ya kita sebagai orang yang percaya mari biarlah orang bisa lihat Yesus dari kehidupan kita. Jangan melalui kehidupan kita orang malah bertanya tuh katanya orang Kristen kok kehidupannya seperti ini sih. Kok dia katanya orang Kristen tapi kok misalnya selingkuh gitu ya. Kok orang Kristen tapi kok suka berbohong. Nah itu jadi pertanyaan orang ya. Tapi biarlah kita boleh bersaksi melalui kehidupan kita boleh menjadi di sini dikatakan Matius 5 supaya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita nyatakan perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita di kantor. Ya, kalau orang lain mungkin ditawarin untuk melakukan sesuatu, mengambil sesuatu dari perusahaan, tetapi kita tahu bahwa kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu melanggar, maka kita ya tidak melakukannya. Walaupun mungkin ada konsekuensinya, mungkin kita agak dijauhin, kamu sok suci, kamu sok benar, nah seperti itu. Tapi kita percaya Allah yang bela kita melakukan firman-Nya. Karena itu mari kita tetap bersaksi melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita dan ya kita doakan teman-teman di sekitar kita untuk mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya ada di dalam
Tuhan Yesus ya. Keselamatan nggak ada semata-mata karena kita sangat mengasihi mereka. Kita mengasihi bukan supaya memberitakan kasih Tuhan, bukan karena supaya orang Kristen semakin banyak. Bukan itu, supaya orang diselamatkan, supaya orang menerima kasih Tuhan, kebaikan karena Kisah 4 ayat 12 katakan tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Haleluya. Nah sekarang gimana nih caranya nih untuk bisa bersaksi di dalam pekerjaan? Oke, ya. Ini ada yang namanya anugerah. Ya, anugerah itu adalah ini saya coba tarik dari Google, salah satu kamus katakan pemberian dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena kasih dan kemurahannya. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah karis, yang berarti kasih karunia atau kebaikan yang tidak layak diterima. Ada sesuatu anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan, yang bukan karena kebaikan kita, makanya cuma-cuma kan bukan usaha kita, bukan prestasi kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan berikan itu untuk kita, yaitu yang namanya keselamatan Bapak Ibu sekalian. Kita yang tadinya adalah orang berdosa dan karena upah dosa itu maut, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan, dia datang menjadi manusia, dia memberikan hidupnya bagi kita, dia berkorban bagi kita di kayu salib dan oleh pengorbanannya itu kita disucikan, kita dibenarkan, kita ditebus, dan kita diselamatkan Bapak Ibu sekalian. Itu pemberian Tuhan. Tetapi keselamatan daripada Tuhan itu bukan hanya keselamatan jiwa saja, bukan saja keselamatan dalam kekekalan saja. Tetapi di dalam dunia ini pun ya kuasa salib Yesus itu bekerja dalam kehidupan kita. Dia perlindungan dia, kesembuhan yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu menyertai kita. Juga kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan anugerah Tuhan mendidik kita untuk taat. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi yang pertama kita menerima kasih karunia Tuhan, kita ditebus, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu ya posisi kita ya seperti bayi yang baru lahir gitu ya, maka dia di sini mendidik kita untuk kita di sini dikatakan meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil ya. Jadi Tuhan itu senantiasa bekerja dalam kehidupan kita untuk mendidik kita, untuk menolong kita, untuk membawa kita semakin satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Untuk kita semakin di sini hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi artinya kalau orang dididik ya harusnya ada naik kelas gitu ya. Itu sebabnya di dalam kekristenan harusnya ada pertumbuhan rohani. Amin. Jangan 5 tahun yang lalu saya bertobat terima Tuhan Yesus. 10 tahun yang lalu saya bertobat. Tapi kehidupannya gak ada perubahan. Masih, saya ambil contoh ya, mungkin masih suka ada ngerokok kali. Mungkin masih ada suka perbuatan lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu ya yang hidupnya gak berubah. Ya. Harusnya kalau dididik itu ada perubahan. Kekristenan itu ada perubahan, ada pertumbuhan. Ya, dari bayi menjadi dewasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saya melihat ada banyak ya di kalangan tertentu yang dari dulu sampai sekarang sama aja ke gereja, kehidupan harian tanpa firman mungkin sehingga akhirnya tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tapi di sini kasih karunia Allah di sini dia mendidik kita. Tuhan untuk apa? Untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Artinya kita akan dididik untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kita pasti dimampukan karena kita dididik sama Tuhan. Kita dimampukan. Kalau kita sendiri mungkin kita terbatas, tapi kalau Tuhan yang memberi kemampuan. Ayat 1 lagi. Haleluya, ini satu ayat yang luar biasa. Saya rencana Tuhan tuh luar biasa sama kita. Ya, di sini dikatakan. Ini dari 2 Petrus 1 ya, ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, jadi hidup saleh itu adalah hidup yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita sama Tuhan itu pasti, ya kata firman Tuhan, kita tuh pasti bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan harus menjadi pelaku firman. Karena apa? Karena ada kuasa ilahi, ada anugerah Tuhan. Yang di sini dikatakan, bahkan di sini segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita menjadi taat, untuk kita menjadi saleh, untuk kita melakukan firman Tuhan, sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Itu bukan akan, tapi sudah. Jadi sebenarnya ada kuasa untuk kita melakukan firman Tuhan, untuk kita melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, termasuk di tempat kerja kita. Tuhan, ini luar biasa, karena kuasa ilahinya, ada kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita menjadi orang saleh, Tuhan sudah berikan. Ya. Dan di sini yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dan dari tempatnya ini dahsyat juga sini. Firman Tuhan katakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Haleluya, janji-janji firman Tuhan luar biasa. Ya, sangat besar. Dan di sini dikatakan supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Kita sering dengar firman Tuhan, wah, kita mah manusia nggak sempurna, ya. Yang sempurna cuma Tuhan. Nah, itu pepatah dunia ya. Tapi saya bacakan satu ayat. Ya, saya cari. Tapi kata-katanya gampang. Hendaklah kamu sempurna. Jadi di sini dikatakan hendaklah, saya masuk ke sini dulu ya. Di sini dikatakan supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi menurut firman Tuhan ini, ya kita itu diberi kemampuan sama Tuhan untuk mengambil kodrat ilahi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu anugerah yang besar. Ya, Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, Matius 5 ayat 48. Nah jadi di mata Tuhan tuh sanggup untuk kita tuh dibuat sempurna sama Dia. Ya, kalau kata Arbi kalau lagi bersalah orang yang maafin lah, namanya juga manusia, tidak semua ada lagu yang rocker juga manusia gitu ya. Ya, itu menggambarkan ada punya salah atau dosa gitu ya. Nah, saya lupa lagunya gitu ya. Menggambarkan bahwa manusia itu enggak sempurna, saudaraku. Tapi orang di dalam Tuhan, orang yang percaya Yesus, janji firman Tuhan Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yes, katakan kiri kanan, kamu sempurna. Haleluya, amin. Kamu sempurna. Ya, walaupun mungkin saat ini kita masih ada jatuh bangun dalam berbagai perkara, tapi saya ingatkan lagi bahwa Tuhan mendidik kita. Karena itu mari kita bersama naik kelas. Semakin naik, semakin disempurnakan, semakin menjadi serupa dengan Yesus. Jangan jadi orang Kristen yang stagnan, yang flat aja. Kita mau naik kelas, semakin mau naik dibawa oleh Tuhan. Amin ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa loh. Ya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi apa yang menjadi kodrat keberadaan Allah itu bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Artinya apa? Kalau Allah mengasihi, kita juga bisa mengasihi. Kalau Allah murah hati, kita juga bisa murah hati. Kalau Allah suka menolong orang, kita juga kan menolong orang.
Haleluya. Kalau Allah menyatakan kebenaran, maka kita juga akan menyatakan kebenaran di mana-mana. Kodrat ilahi, Bapak Ibu sekalian, kodrat ilahi, sesuatu yang besar. Karena itu ini nyambung dengan Matius 5:48 ini, menjadi sempurna. Karena yang sempurna itu Allah. Tapi katakan firman Tuhan, kita ini bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Mengenakan kodrat ilahi. Dan di sini dikatakan kalau kita mengenakan kodrat ilahi, maka luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dulu perkara dosa ya itu sangat menarik kita. Tapi ketika kita dipenuhi kuasa Allah, mengenakan kodrat ilahi, hati kita gak tertarik lagi sama dosa. Mungkin orang nawarin kita macam-macam, enggak. Mungkin dulu masa lalu kita gitu, itu masa lalu gue, itu udah gue buang. Itu udah gak berharga sama gue. Itu sebabnya makanya Paulus katakan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, saudaraku. Ya, jadi segala dosa, segala masalah itu kita buang. Ya, kita mau mengenakan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, jadi ini dan di ayat selanjutnya ini pentingnya untuk bertumbuh. Karena itu dengan sungguh-sungguh, karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, ya, menambahkan kepada iman kebajikan, pengetahuan, nah ini penguasaan, ketekunan dan sampai juga kasih ya di ayat-ayat di bawahnya. Artinya apa? Kita perlu bertumbuh, kita perlu berkembang di dalam iman kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi yang kita tangkap pada siang ini, Tuhan sudah berikan kuasa, anugerah, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan mengenakan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Ya, ini salah satu maksudnya kan, you will never change your life until you change something you do daily. Nah, jadi dari kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin mengalami perubahan hidup, ya kita berubah dari apa yang kita kerjakan setiap hari, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janjimu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan, kami mau berikan hidup kami hanya bagimu di dalam hidupku, ya Tuhan, di setiap waktu. Amin, amin Tuhan. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan siang ini untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kuasa yang Tuhan berikan. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, mengenakan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia ini. Biarlah Tuhan bawa pertumbuhan setiap umat-Mu di tempat ini. Boleh bertumbuh. Hari lepas hari semakin bertumbuh, semakin naik, semakin serupa dengan Tuhan, semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kami mau berikan hidup kami untuk Tuhan bentuk seperti bejana Tuhan yang semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bentuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengubahkan, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu di tempat ini. Siang hari ini Tuhan, biarlah kami semua berkomitmen dalam hidup kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau makin sempurna di dalam Tuhan. Kami mau menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan mau bagi hidup kami. Tuhan tolong kami melakukan firman-Mu. Kami tetap kuat di dalam pekerjaan kami. Tuhan saat ini biarlah saya mau berdoa untuk setiap saudara. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini yang bekerja. Berkati dalam pekerjaannya, ada hikmat, ada pengurapan, pertolongan Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan dicurahkan untuk mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah pengurapan dari tempat maha tinggi, kuasa Roh Kudus turun atasmu saat ini, mengurapi dan menolong engkau. Memberkati juga setiap perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga melalui keberadaan mereka, perusahaan mereka bekerja juga diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan,
Mari Engkau yang menggerakkan hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena ada kuasa anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih buat mereka menjadi orang percaya yang terus bertumbuh. Semakin bertumbuh, semakin disempurnakan oleh Tuhan. Semuanya semakin naik. Meninggalkan segala yang tidak berkenan. Dan mengarahkan ke hadapannya hal-hal panggilan yang sorgawi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Mas Kris buat firman Tuhan yang disampaikan. Ya, dunia nggak ideal ya, perusahaan kita nggak ideal, atasan kita nggak ideal, ya, bawahan kita nggak ideal. Ya, banyak yang nggak sesuai mungkin dengan pikiran kita ya. Mungkin ada perintah-perintah yang nggak sesuai juga. Mungkin ada teman-teman yang menyebalkan juga ya. Tapi yang penting adalah respon kita ya, yang sesuai dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Mas Kris ya. Oke, puji Tuhan, kita akan memberikan offering. Sebentar silakan. Untuk mendukung pelayanan ini ya, untuk semakin banyak yang dibawa kepada Tuhan lewat OCM ini, Office Community Ministry. Mungkin nyanyi satu lagu apa ya? Yang tadi, ku berikan hatiku, sambil memberikan offering, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oke, welcome Bu Gloria, Bu Fitri, ya, Bu Liliana, dan Ibu yang terakhir mau? Siska. Selamat datang di Office Community Ministry. Kalau ada boleh mau salamin boleh juga. Oh nanti aja Bu, nanti ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya buat semua OCM partner di tempat ini. Lalu kalau ada yang mau didukung doa, boleh scan ini ya, scan QR ini. Kalau mau isi semuanya boleh, kalau enggak mau diisi cuma nama dan pokok doanya juga boleh ya, kita akan doakan ya. Oke, kita akan tutup. 5 September karena ada libur Maulud Nabi ya, tanggal 5 September. Jadi Jumat itu enggak ada, jadi kita akan ada, besok masih 20 Agustus ya. Buru-buru banget ya. Udah mau liburan aja saya. Oke, berarti minggu depan masih ada ya, 2 minggu lagi maksud saya, minggu ketiga ada. Kalau ada memang teman-teman OCM partner punya teman di kantor boleh diundang. Silakan Pak Pendeta untuk tutup di dalam doa. Pokoknya saya tunjuk pendeta. Baik, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, ibadah disertai dengan rasa cukup datangkan berkat buat kami. Kami diberkati hari ini Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami tahu itu menyegarkan jiwa kami Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami juga mau menerima anugerah dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, dibuatnya berhasil. Diberkati keluargamu, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Diberkati keluar masukmu, perjalananmu. Dijauhkan dari hidupmu segala mara beda dan kecelakaan. Dijauhkan dari hidupmu segala sakit penyakit. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan bersalam-salaman, selamat hari Jumat, Tuhan memberkati.
Silakan bersama-sama, boleh kita mau ambil foto dulu seperti biasa. Nanti ya dari depan aja, dari sini aja. Oke. Boleh gaya bebas ya, jangan gaya terbang maksudnya. Berdiri aja, boleh kasih gaya yang terbaik. Oke.